Oke, silakan kita mengambil isu yang ketiga, kita mengadakan acara sebenarnya ini sedangkan merayakan Paskah yang begitu indah yang sudah merayakan kita ini merayakan dengan makan bersama nanti di acara-acara yang akan kita laksanakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo, para undangan Bapak Ibu, dan juga kepada saudara-saudara sekalian, terlebih keluarga isu yang sudah dapat hadir pada hari ini di acara ulang tahun isu yang datang yang kita adakan pada saat ini. Sebelum kita lanjut acara kita, saya ingin membacakan sedikit rangkaian acara kita yang akan kita lakukan pada saat ini. Ada dua sesi. Sesi pertama kata pembuka dari protokol saya sendiri, nanti doa pembuka dari Romo, dan juga sekalian kata sambutan dari Romo. Setelah itu nanti ada persembahan lagu dari anak-anak isu, dan juga setelah itu kata sambutan dari Bapak Ketua. Bapak Ketua jadi tadi Bapak Ketua karena mungkin ada waktu, tapi karena ada waktu nanti saya katakan Bapak Ketua nanti dulu setelah doa pembuka Bapak Ketua siap. Dari siap. Terima kasih. Jadi saya nanti untuk setelah doa pembuka dari Romo kata sambutan dari Bapak Ketua isu, dan juga setelah itu ada persembahan lagu dari anak-anak isu. Setelah itu ada kata sambutan dari undangan dari Romo, dan acara tiup lilin untuk merayakan acara ulang tahun ketiga tahun isu. Kita akan disediakan kue dan kita akan melakukan acara ini. Tadi malam saya habis di sini saya kasih. Dia datang dan menjelma demi cinta. Dia melayani demi cinta. Dia menderita, disiksa dan disalibkan demi cinta. Bahkan dia mati tergantung di kayu salib demi cinta. Dan akhirnya dia membangkit dari kematian itu demi cinta. Cinta akan cinta, cinta akan kehidupan, cinta akan keselamatan, cinta akan ampun dada, cinta yang tak berharap dengan kebenaran. Aku melangkah puluhan ratusan sampai ribuan kilo melintasi rentetan jarak dan waktu. Aku jauh dari pangkuan itu. Aku jauh dari tempat kelahiran. Tapi cinta selalu dekat denganku. Hari ini di sini aku bisa tertawa lepas. Aku bisa berdiri, berjalan dengan tegar senyuman di wajah. Aku bisa menghirup segarnya udara pagi, indahnya senja dan sore hari, serta sejumlah terangnya malam yang penuh bintang kata saudara. Aku bisa menikmati cerahnya langit biru. Aku tak berbuat dengan kasihnya yang indah. Aku bisa mandiri dan menembusnya pergi pada tiada. Semua karena cinta yang tak terbatas. Ya Tuhan, siapakah
Siapakah aku dengan kesombongan kebalikan? Siapakah aku dengan Allah yang saat ini? Tanpa cinta, aku hanya butiran debu yang dapat terhempas pada hembusan angin yang bertiup. Dalam hening, aku tertunduk bersujud di kakimu. Ya Bapa, pantaslah aku harus bersambung karena dalam syukurku hadirmu dapat kulihat, dalam syukurmu cintamu dapat kurasakan, dan dalam syukurku kuasamu nyata dalam hidup. Dalam doa-doaku pada saat jamuan yang selalu aku kenal, aku selalu berseru dalam hatiku, ya Tuhan, kuatkanlah aku, datanglah, hadirlah, tinggallah dalam diriku. Aku mencintai dengan segala keterbatasan, izinkanlah aku untuk melayani. Jadikanlah aku saksi kasih, saksi cinta yang tak terbatas, cinta tak terbatas. April 2022. Terima kasih. Adalah suatu jamuan kudus yang dilaksanakan di hari di malam terakhir sebelum ia diserahkan. Ekaristi adalah tujuan setiap penyembahan dan pelayanan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ekaristi adalah simbol dari pengorbanan, penyerahan Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib demi keselamatan kita, demi kehidupan manusia, demi kehidupan ciptaannya. Dan pada hari ketiga dia bangkit yang kita rayakan pada saat hari Paskah. Yang ketiga ada warna yang melintang. Warna biru adalah lambang dari keteduhan, ketenangan dan kedamaian. Warna biru adalah lambang dari langit yang cerah, samudera yang luas, yang melambangkan begitu besarnya kasih Tuhan, begitu luasnya kasih Tuhan yang selalu meliputi kita. Ada berjuang, ada harapan kita di dalam lambang ini. Semoga keluarga Yesus dapat berkumpul bersama-sama, memberikan waktu dan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan penyembahan, pelayanan kepada Tuhan, baik dalam gereja, paroki kita, lingkungan kita, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam gereja kita dapat melayani Tuhan, melalui putra-putri altar, hari, dirjen, bacaan mazmur dan lain sebagainya. Kita berharap semoga anak-anak itu, remaja, orang tua boleh ambil bagian dalam pelayanan di paroki dan juga di kehidupan kita sehari-hari, terlebih menjadi saksi Kristus. Harapan kita
tujuan kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Dengan kita memuliakan dan meninggikan Tuhan, kita berharap kita boleh menikmati sukacita Kristus dan disediakan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya untuk kita. Itulah sedikit penjelasan atau yang bisa saya jelaskan dari logo atau lambang Yesus yang baru kita buat. Karena itu saudara-saudari, selalu berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayah tidak akan sia-sia. Tuhan menjanjikan hal yang tidak buat kita, tapi kita diingatkan di dalam subtema kita, melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat dia. Melayani bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Karena itu melayanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Kita tahu melayani bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Karena Tuhan akan terlebih dahulu melayani kita. Itulah tema dan subtema kita pada saat ini. Sudah syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Maha, di mana kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka perayaan atau ucapan syukurlah keluarga besar Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara, IKSU Bupati Kabupaten Medan. Pertama-tama yang saya hormati Romo dan yang saya hormati Bapak Penasehat dan juga dari DPP dan juga perwakilan organisasi dan dirjen. Karena saya bersyukur karena Romo dan rombongan dari DPP bisa hadir dalam rangka perayaan ulang tahun IKSU yang ke-3 tahun. Karena baru pertama ini Romo kami adakan untuk perayaan ulang tahun ini, dan mungkin akan diadakan setiap 3 tahun sekali Romo. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga secara pribadi dan atas nama juga beserta pengurus IKSU mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena saya ingin menduga-duga dugaan saya kemarin dari anggota IKSU yang terdaftar tadi sekian 10%, ternyata di luar anggota IKSU yang terdaftar pun juga ada yang datang. Tentu itu para tamu undangan juga yang belum masuk dalam anggota IKSU, kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Romo, kami juga ingin meminta supaya bimbingannya ke depan Romo, karena berdirinya IKSU di Bumbang Garut itu semata-mata apa ya, sama sekali tidak ada bimbingan dari siapapun. Ketika tahun 2024 saya bertemu dengan Ciana di dekat Pendopo, dikatakan yang belum menikah. Kalau sudah menikah, sudah mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya masing-masing. Makanya di anggota IKSU itu warga Katolik, sorry ya, bukan cuma orang Batak ya, warga Katolik Sumatera. Di Sumatera Utara itu ada suku etnis Romo, ada yang Muhammadnya, ada yang Katoliknya, ada. Jadi di Sumatera Utara itu ada suku etnis. Paling banyak mungkin kalau di pulau sukunya itu kan saya di Sumatera. Yang resmi yang terdaftar itu 10 suku. 10 saudara sekalian.
Iksu itu bukan terkhusus orang Batak, paham ya? Semua yang mewakili suku yang ada di Sumatera Utara yang beragama Katolik. Jadi kita bukan semua bukan, tapi keagamaan ya, karena di bawah naungan keluarga gereja Katolik. Itu Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Jadi supaya kita nanti jangan salah. Dikiranya nanti itu coba orang Batak bukan. 10 divisi yang berada di Sumatera Utara. Ada Tionghoanya, ada pusat Sumanya, Putra Jawa, Jawa Sumatera. Pusat Suma, ada India ada. Jadi 10 institusi semakin berkembang. Besar harapan saya selaku ketua, kita institusi semakin berkembang dan semakin bersatu padu dalam melayani, terutama pelayanan gereja, pelayanan sosial sesama kita anggota IKSU dan sesama anggota Katolik baik pun secara masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Abang Minang dan juga Romo, perwakilan PBB, Dirjen dan organisasi. Sekali lagi selamat ulang tahun IKSU yang ke-3 tahun. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Mari kita awali, kita bagi berdiri, kita akan membuka acara kita dalam nama dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur atas sukacita Paskah di mana Kristus Sang Penebus rela bangkit untuk kami, bahkan Ia mendahului lewat sengsara dan salibnya. Kami percaya kebangkitan itu memberikan berkat pembebasan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Kami telah ditebus dengan darah yang mulia. Kami telah dijamin dengan keselamatan melalui salibnya yang berat. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh ikut ambil bagian dalam keselamatan itu menjadi seluruh umat yang Kau kasihi dalam keluarga besar Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara. Semoga pelayanan kami, hidup kami pun dapat kami baktikan lewat kasih yang besar, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, hidup kami pun semakin Kau kuduskan. Kiranya Tuhan bimbinglah acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kami dipenuhi, diliputi dengan sukacita-Mu, dan pulang dapat menjadi berkah bagi keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami hantar segenap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Allah yang Maha Mengasihi, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu. Semoga hidup kita, perayaan kita hari ini, dan keluarga kita yang kita doakan, dan saudara-saudari kita yang berkesempatan hadir di tempat ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkata-berkata oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Hingga MC Bapak Ibu semuanya. Jua-jua. Atau semuanya coba. Ada yang kalau nggak anak-anak nggak ada. Ada yang kali campur-campur nggak ada. Ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya bersuka cita. Mestinya saya di jam 11 ada isi KPP khusus persiapan perkawinan, tapi saya mundur supaya sesi makan siang dulu, terus baru nanti acara saya, supaya ini bisa di sini dulu sementara ya. Terima kasih. Saya katakan gereja itu kemarin tanggal 21 April itu peringatan 1 tahun wafatnya Paus Franciscus yang kita kasih. Lalu saya lihat ada satu film dokumenter, judulnya Todos dalam bahasa Spanyol, itu artinya bahasa Italia tutti, bukan tutti ya. Tutti itu artinya dengan T2, artinya semua.
Konstitusi mengatakan gereja itu milik semua, gereja itu untuk semua, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau coklat, mau suku keriting, mau sukro, sama, mau pesek, mau maju, mau minumnya, mau ke dalam, mau ke luar, mau matanya sipit, mau matanya belok. Gereja itu milik semua dan untuk semua. Dan kesatuan dari keindahan gereja adalah karena ini milik semua dan untuk semua itu. Maka tidak ada masuk gereja itu isinya kok semuanya sama. Enggak, justru beragam. Dalam keberagaman itu kita menemukan Tuhan. Amin. Maka pertama, marilah Iksu ini bagian dari keseluruhan gereja yang kita kasih itu, yaitu dipersatukan oleh gembala kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sebagai domba-dombanya, mari kita berjalan. Mungkin ada yang ini domba, ini kambing, ini ada jenggot-jenggot yang ada dua jenggotan kambing. Nah ini domba-dombanya, atau kembali ini kambing, ini domba kambing sama saja. Tetapi kita harus melangkah bersama Sang Gembala sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, gereja itu akan hidup dan terus hidup kalau kelompok yang dalam gereja itu melayani. Maka dalam Kisah Para Rasul dikatakan mereka umat Allah itu berkumpul, para rasul berkumpul memecah-pecahkan roti. Saya katakan tadi Pak Mansur cerita tadi Ekaristi, betul, saya setuju. Dalam pemecahan roti dalam Ekaristi itu kita dikuatkan secara rohani, tetapi tidak cukup menerima kekuatan Tuhan. Dikatakan ada pelayanan yang luar biasa, yaitu pelayanan diakonia, yaitu apa? Membagikan roti-roti itu kepada saudara-saudara kita. Artinya jadilah berkat, melayani dengan apa yang kita miliki. Ada jadi asisten saya selalu muji kalau Iksu nyanyi, wah suaranya sampai kedengaran ke Pangandaran sama Cilacap. Saya tahu lagi ya, sana semangat. Saya lihat juga kalau latihan itu selalu bersemangat. Yang lain bawanya snack, bawanya saksa. Mungkin biar suaranya tambah keras. Maka yang kedua, melayanilah. Gereja itu akan bertumbuh kalau melayani. Kalau melayani tidak melayani, gereja itu lama-lama bisa hilang. Maka saya katakan gereja selalu melayani. Kalau tidak melayani, gelora api itu akan hilang. Kalau melayani semakin besar, semakin bertumbuh. Dan yang terakhir, secara khusus, mari kita nanti hening sejenak, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang ada di Sumatera Utara, di Sibolga, Nias, Aceh, Tenggara, dan sebagainya, Tapanuli khususnya, yang saat ini kemarin ada Direktur Karitas Bandung, Romo Darwanto datang ke sini bercerita. Dia kemarin ke Sibolga, ke Nias, juga bantu-bantu untuk Tapanuli untuk membangun rumah. Sekarang sudah ada 500 sampai 700 rumah yang dibangun oleh Karitas Indonesia dan pemerintah kerjasama. Bayangin, dari orang Katolik kita, bahkan yang bukan hanya orang Katolik yang dibantu, sebagian besar dari orang saudara-saudari beragama lain dibantu demi kebersamaan. Maka mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk secara khusus saudara-saudari kita yang tertimpa bencana di Sumatera Utara, Tapanuli, dan saudara-saudari yang lain. Salam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang tertimpa bencana daerah Medan, Tapanuli, Sibolga, mereka yang harus kehilangan saudara-saudarinya karena banjir, mereka yang hilang harta bendanya, rumahnya karena bencana alam ini.
kami tetap mendoakan secara khusus bagi keselamatan mereka, bagi pemulihan mereka. Semoga karena rahmat mereka senantiasa mampu berharap, mereka pun tidak putus asa, mereka tetap percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih, Gembala sejati yang menyiapkan kami sampai pada keselamatan. Dan semoga sukacita mereka bertambah lewat doa-doa kami, lewat kepekaan kami semua. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sebagai kata penutup, semoga dari harapan Bapak Ketua dari Pak Silaman itu sungguh-sungguh nyata. Jumlah anggota kita makin bertambah. Amin. Pelayanan kita semakin mantap. Kalau bisa genteng ditutup. Kalau bisa kaca Bunda Maria pecah. Karena biksunya bukan karena hebat, karena bersuara dengan memuji Allah dan lebih meriah dan lebih hebat lagi. Dan yang ketiga, semoga kita itu tidak hanya saya katakan dalam liturgi, karena liturgi itu memang dikatakan hatinya, jantungnya dalam peribadatan, tetapi kita itu punya tangan, punya kaki. Salah satu kegiatan yang mungkin bisa jadi kita lakukan adalah solidar pada sesama kita. Ada begitu banyak. Kemarin kita membantu keluarga yang terkena banjir di daerah kita juga, untuk mengirimkan 24 kasur, lalu paket makanan, minuman, ya memang tidak diekspos, tetapi kita percaya kebaikan kita akan menjadikan keluarga kita itu menjadi gereja yang lebih. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yahobu. Pertengahan hatinya untuk Bapak sehat. Ya, boleh dikonfirmasikan. Mana Bapak Sagala bersama sehat? Satu lagi. Mana Bapak Sagala? Sini. Mari Pak. Ini Bapak penasehat ini ada teman Bapak penasehat. Terima kasih. Sabihin, tidak